Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala SMTV. Dan tentunya yang luar biasa istimewa pemirsa SMTV pada hari ini, saya sudah tidak sendiri. Di studio sudah kedatangan seorang narasumber yang tentunya sudah tidak asing nih untuk pemirsa SMTV, karena kita mungkin sering bertemu ya dengan beliau di lapangan. Nah, ini salah satu Sri Kandi dari Kabupaten Sumedang yang luar biasa, bisa dibilang cukup tangguh. Nah, ini sudah hadir bersama dengan kita ada Hetty Andorina SOS MM. Beliau adalah anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumedang yang juga di Kaukus Perempuan Parlemen ya, periode 2019-2024. Nah, ini manggilnya apa ya biar akrab? Teh Cinot aja. Teh Cinot aja. Nah, ini Teh Cinot alhamdulillah di sela-sela kesibukan beliau hadir menyempatkan untuk di studio SMTV. Tentunya kita akan berbincang dengan beliau karena kalau berbicara mengenai seorang tokoh perempuan, nah ini luar biasa. Ada impact yang memang diberikan kepada masyarakat dan kiprahnya juga kita tahu bagaimana kiprah seorang perempuan terjun ke dunia politik yang kalau orang bilang dalam tanda kutip politik itu katanya kejam. Nah, nanti kita akan tanya apakah sekejam omongan orang-orang di sana mengenai dunia politik seketika ketika kita melihat kalau perempuan, apalagi sekarang gender perempuan begitu kan harus mendapat porsi yang sama dengan laki-laki. Nah, sebelum nanti kita berbincang mengenai bagaimana jejak peran kemudian juga strategi peranan perempuan dalam politik. Nah, kita berbincang dulu kalau Teh Cinot ini kalau tidak salah beliau adalah anggota dewan termuda, ya, betul ya Teh ya? Ya. Tapi sebelumnya mau menyapa dulu mungkin untuk pemirsa SMTV yang saat ini sedang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun, warga Sumedang, saya Hetty Andorina, atau biasanya lebih akrabnya Neng Cinot aja Teh Pipit gitu ya. Iya. Dan alhamdulillah ya Teteh di sini nih di SMTV, alhamdulillah. Nah, kita juga mengenal awal mula Teh Cinot ini, kita tahunya kalau anggota dewan kan identik yang memang usianya sudah ini. Nah, ini dari kalangan milenial. Nah, Teh Cinot juga ini salah satu anggota dewan termuda ya untuk periode 2019-2024. Betul ya Teh ya? Betul, nah, betul. Boleh tahu Teh berapa Teh? Boleh. Oke. Jadi sebelumnya itu Teh Pipit waktu itu tuh kan awal pendaftaran itu kan ya, dari awal pendaftaran bukan mencoba-coba tapi memang atas dasar dari keinginan dan niat saya berawal dari Karang Taruna juga dimulai. Tidak ada salahnya perempuan mengikuti kontestasi politik gitu. Kemudian setelah mengikuti dan dapat, ternyata memang dinobatkan itu se-Jawa Barat, bukan Sumedang aja. Jadi kita setelah jadi itu dikumpulkan dalam satu bintek, bimbingan teknis khusus yang anggota dewan baru, bukan yang lama, bukan incumbent gitu kan. Nah di situ apa namanya ada data lah ya, ternyata saya dipanggil gitu, Hetty Andorina dari Sumedang, anggota DPRD termuda se-Jawa Barat, ya seneng lah gitu. Itu waktu usia berapa Teh ketika sudah? Waktu pelantikan aku 25. 25 tahun sudah menjabat sebagai wakil rakyat. Ya. Iya, sudah memikirkan negara. Ah, luar biasa. Itu kalau orang lain Teh umur 25 itu kan lagi lagi masa-masanya main lagi masa-masanya main. Ini sudah harus mulai terbagi ya. Tapi sebelum nanti kita nih banyak ini yang mau ditanyakan ya. Sebelum nanti terbagi ke situ. Ini awal mulainya kan tadi mulai dari terjun di Karang Taruna. Berarti memang sudah terbiasa berorganisasi. Sudah terbiasa. Kenapa ada minat langsung ke dunia politik? Kan kalau basicnya mungkin Teteh di mana dulu sebelum aku politik? Sebelum jadi anggota DPRD sebagai sukuan atau honorer di kecamatan selama 7 tahun. Dari keluar SMA sudah sukuan, kemudian juga selain sukuan juga kita juga pernah di PNPM. Kalau dulu ada PNPM. Kemudian di Samsat juga sebagai kader penggerak taat pajak, alhamdulillah yang memang mendapatkan juga terbaik seprovinsi itu 2 kali. 2 kali. 2017 dan 19 mau dilantik, alhamdulillah waktu zaman Pak Gubernurnya Pak Eka, kemudian zaman Pak Ridwan Kamil dapat penghargaan terbaik se-Jawa Barat. Jadi kader penggerak pajak ya. Kader penggerak pajak. Gitu. Jadi nah ini mulai niat terjun ke dunia politik karena mungkin ada dukungan atau support dari keluarga bagaimana? Tentunya yang pertama berawal daripada lingkungan ya. Sebelumnya memang lingkungan kami dari keluarga politikus karena memang ayah pun kepala desa, 2 kali kepala desa, 2 periode.
kemudian saya di Karang Taruna. Di Karang Taruna tuh berpikir awal begini Teh Pipit, saya selalu susah, ingin ini itu kan susah gitu, ingin membangun desa sendiri, berawal dari ingin membangun desa sendiri. Kemudian saya pun anak sawah lah ya gitu, kemudian melihat juga potensi di daerah ini cuma petani, kemudian jembatannya gini amat gitu. Kayaknya gitu kan berawal dari mimpi, kalau saya jadi dewan, saya ingin begini gitu kan. Ya, jadi mulai ada ketertarikan. Ada ketertarikan. Di situ mulailah kemudian mendaftarkan diri di salah satu partai politik, PDI Perjuangan, yang memang dari keluarga juga dari dulu sudah PDI Perjuangan. Di situ ya alhamdulillah petarung pemula dapat. Luar biasa, dan itu butuh perjuangan. Suara terakhir, walaupun memang suara terakhir. Jadi kalau di dapil 2 itu suara ke-8 dulu. Suara ke-8. Iya, waktu itu raihan berapa suara Teh untuk di... Kalau dulu itu 3.300. 3.300 sudah bisa mengantarkan ya. Bisa mengantarkan dengan memang segmennya kita mendekati milenial. Ya masih di lingkungan-lingkungan kita. Lingkungan. Karena kalau aktif berorganisasi itu setidaknya punya kantung-kantung suara ya. Dan luar biasa sebagai anggota DPRD termuda waktu itu, tidak hanya Sumedang ya, tetapi juga Jawa Barat. Nah, sampai sekarang nih pemirsa SMTV, kita juga tahu periode 2019-2024 ini berakhir mungkin 6 bulan lagi ya. Iya, Agustus. Nah, selamat juga nih kita ucapkan. Nah, Teh Cinot ini kembali terpilih ya untuk periode kedua ya. Tentunya. 2024-2029. Nah, ini sudah mau memasuki periode kedua. Tentunya sudah ada pengalaman nih dari periode sebelumnya. Nah, Teh Cinot sendiri melihat kalau perempuan, jika dibanding mungkin, nah ini karena sudah ada 2 pengalaman terjun ke kontestasi Pileg ini, 2 periode. Waktu Pileg 2019 dengan 2024, kita ingin tahu nih sejauh mana Teh, adakah perbedaan seperti apa? Tentu luar biasa sekali perbedaannya. Hanya signifikan di 5 tahun ini, katakanlah memang kontestasi yang dulu itu pertarungannya itu apa ya, dapat dikatakan bersilaturahmi juga kita sudah cukup pada masyarakat. Tapi memang kali ini bukan saya bermaksud memberikan politik yang memang tidak baik, namun ternyata memang masyarakat kali ini membutuhkan fakta-fakta. Fakta-fakta dalam artian yaitu kerja kita 5 tahun ke depan seperti apa. Kemudian apa yang memang kita bisa berikan ke masyarakat tuh memang harus betul-betul real. Kalau cuma katakan dongeng aja malah lewat itu. Kali ini lewat, emang sangat berbeda sekali. Dulu 2019 saya door to door dari rumah ke rumah itu kampanye, katakanlah kampanye bersilaturahmi dari organisasi ke organisasi. Nah, saat ini 2019 menuju 2024 ke 2029 luar biasa Teh Pipit, karena memang kita incumbent, pertama incumbent, jadi kita harus membuktikan 5 tahun ini kita bisa apa untuk jadi masyarakat. Lebih ke pembuktian bisa apa untuk masyarakat Dapil 2 ini, ya katakanlah untuk tempat tinggal sendiri itulah bisa apa. Memang alhamdulillah dari beberapa PR yang saya impikan dulu menjadi anggota DPRD itu, waktu jadi ketua Karang Taruna, saya ingin membangun jembatan yang ada di desa saya yang memang betul-betul itu nyebrang pakai kayu, panjangnya 48 meter, tingginya 20 meter. Itu menghubungkan desa? Menghubungkan kecamatan. Oh, kecamatan. Menghubungkan 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Tanjung Kerta dan Kecamatan Tanjung Medar. Memang itu akses, benar-benar akses utama para satu-satunya itu. Para petani yang memang kebanyakan yang warga Tanjung Medar ya ke desa saya, dari desa saya juga ke Tanjung Medar, termasuk mungkin saya pribadi ada sawah lah di sana gitu, yang memang harus melewati sana gitu kan. Pada akhirnya berjuang, kemudian ini menjadi pengalaman. Berjuang mendapatkan APBD itu tidak mudah. Karena kita bukan siapa-siapa setelah menjadi anggota dewan pun, kalau kita bukan siapa-siapa ya gimana gitu kan. Nah, sehingga saya mencoba mencari CSR. Tapi mencari CSR, alhamdulillahnya kenapa kita memang harus ada cantolan. Jadi seorang anggota dewan itu memang tidak bisa hanya cukup kalau link mah jangan cukup di daerah aja gitu kan. Ada cantolan memang dengan provinsi, didoronglah oleh beliau juga seorang perempuan, guru saya Ibu Ine Purwadewi, masuklah CSR dari BJB.
Masuk CS ada di BJB, dikerjakannya pun oleh Vertika Rescue Indonesia. Alhamdulillah jembatannya lebih keren daripada apa itu namanya? Ciherang. Lebih keren jembatannya, kamu lebih keren lah. Jadi totalnya 48 meter itu. 48 meter itu. Panjangnya 48 meter, tingginya 20 meter, lebarnya 1,5 meter. Alhamdulillah itu sekarang bisa dilewati sama motor. Iya, jadi selain pembuktian ini berarti langkahnya levelnya lebih tinggi levelnya memang daripada tinggi. Yang waktu awal pemula. Jadi harus memang ketika menemui konstituen, oh ini loh hasil kerja saya. Jadi seolah-olah kita tuh menunjukkan rapot. Betul. Gitu ya. Nah, kalau tadi menarik juga yang disampaikan oleh beliau, meskipun jadi anggota dewan, karena kita juga tahu nih pemirsa SMTV itu fungsinya sebagai fungsi pengawasan, kemudian fungsi regulasi, dan juga fungsi anggaran tadi disampaikan. Meskipun udah jadi dewan, tapi susah nih untuk anggaran gimana? Nah, boleh disinggung kan? Kalau tupoksi itu kan sebagai itu berarti kan bisa memang menyisipkan 3 fungsi yang melekat kepada anggota DPRD, di mana yang pertama fungsi legislasi, kan ya, kemudian penganggaran dan lain-lain. Itu sebetulnya betul seorang anggota dewan itu memang harus bisa mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Tapi mungkin katakanlah tidak semua bisa terakomodir, Teh. Nah, tidak semua bisa terakomodir. Ya. Seperti apa ya pemirsa SMTV, nanti kita akan kupas nih apa saja. Ini juga sebagai bahan edukasi kepada masyarakat, karena kan masyarakat mah taunya ini bisa aja. Itu nanti seperti apa ya kita akan ketahui jawabannya saat lagi. Jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV Acas Pisan. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih dalam Balai Sawala SMTV. Tentunya kita masih talk show bersama dengan DPRD Kabupaten Sumedang. Masih ada Teh Cinot di sini ya, Hetty Andorina Estos MM, anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sumedang, dan juga beliau di Bamus juga, dan di Kaukus Perempuan Parlemen periode 2019-2024. Tadi sesaat sebelum jeda, nah kita sudah banyak mengorek informasi ya kaitan dengan tadi ada 3 pokok fungsi dari lembaga legislatif. Selain tadi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran. Ini yang paling seksi nih kalau berbicara mengenai anggaran, karena suksesnya sebuah program ini tentu akan berhasil dengan baik apabila ditopang dengan anggaran yang baik dan sesuai. Nah, tadi juga sempat disinggung bagaimana susahnya meskipun tadi sudah menjadi anggota DPRD, tetapi tadi ada beberapa alasan ya. Kenapa tadi bisa dijelaskan nih ke pemirsa SMTV yang saat ini? Iya, David. Memang setelah kita menjadi anggota DPRD, saya pikir semuanya itu kan awam ya dulu. Saya pikir semuanya saya butuhnya ini akan terrealisasikan ini. Ternyata tidak. Kenapa? Karena kita itu di Kabupaten Sumedang itu juga di Indonesia mungkin ada skala prioritas. Ya, memang skala prioritas mana saja yang memang seharusnya didulukan untuk dalam artian kalau pembangunan ya dalam bidang infrastruktur dan lain-lain. Memang ternyata apa yang saya inginkan memang harus terkandung dulu. Kalau di desa mah ada musrenbangnya dulu gitu kan, nggak bisa instan, nggak bisa instan yang memang kemudian bisa didanai. Memang itu butuh proses. Tapi memang yang memang saya rasakan aspirasi masyarakat tentunya di Dapil 2 ini banyak yang tidak terakomodir, terutama di bidang pembangunan juga banyak, kemudian program juga banyak. Kenapa? Kita tidak menyalahkan anggarannya, tapi kalau anggarannya memang ada. Tapi di 2019-2024 ini kita mengalami COVID. Oh iya, ada pandemi ya, 2 ada tahun pandemi. Ya, jadi memang pandemi ini sangat merubah segala sesuatu apa yang sudah kita rencanakan dari awal. Di antaranya memang yang tadi jembatan juga sebetulnya sudah dapat saya dari DPMD provinsi. Kemudian kena repot pusing. Iya, bikin pusing itu ya. Repot pusing kalau bahasa kita kan jadi repot ya pusing. Sehingga itu dipangkas, kita harus mencari CSR. Nah, sama dengan kegiatan-kegiatan lain juga program-program yang lain kita tidak bisa merealisasikan itu karena kita alih fungsikan kepada program, kemudian kegiatan yang memang menunjang kepada pandemi itu sendiri. Kita cukup lama sampai 2022 kalau tidak salah 2020. Kita masih mengurusi itu. Kemudian banyaknya kita kan larinya ke Alkes, larinya banyaknya ke kesehatan, kemudian
yang lebih mungkin trending sampai dengan saat ini, yaitu masyarakat ya sehingga diidamkan dengan banyaknya bansos baksos Iya. bansos gitu Iya, kan. Nah betul. itu sehingga memang 2019-2024 ini saya katakan belum signifikan apa yang menjadi keinginan masyarakat di bidang pembangunan itu Jadi sendiri. ada sempat terkendala, tapi itu Terkendala. memang tantangan untuk semua ya, tidak hanya daerah di Kabupaten Sumedang saja. Ya, tantangan di dapil kami pun masih ada beberapa jalan yang sangat parah sekali, terutama ya Tanjung Medar, kemudian Surian. Ya. Surian juga, ya kita bagaimana menyelesaikannya untuk di APBD itu tidak akan belum cukup gitu kan. Kalaupun kita membangun hanya 100, 200, 300 meter gitu kan baru. Jadi masyarakat juga harus memahami ya bahwa ada skala prioritas. Jadi bukan yang diperjuangkan bukan hanya dapil Teh Cinot aja ya, tetapi dengan Kabupaten Sumedang. Kabupaten Sumedang, dan akhirnya ini harus pintar-pintar bagaimana kemampuan skill individu yang mumpuni. Salah satunya Teh Cinot tadi karena linknya cukup luas, jadi bisa lobby-lobby ke mencari mana-mana. anggaran lain yang di luar APBD Kabupaten Nah, Sumedang. itu menjadi PR juga ya, Menjadi karena PR. tidak semua punya kemampuan itu ya, dan itu akan diimplementasikan dengan baik apabila ya tadi harus ada skill yang mumpuni. Nah, ini kalau berbicara mengenai ini kan perempuan Teh, ini bagaimana Teteh membagi waktu, apalagi kan kita mengetahui ya kalau sistem kerjanya itu kan bukan kayak PNS ya yang tidak ada 8 jam. Nah, itu kan rutenya hampir 24 jam begitu, kapanpun mungkin ada panggilan atau untuk rapat dan sebagainya. Ini cara membagi waktu dengan keluarga bagaimana Teh? Betul, ya. Memang ini yang dilema sebetulnya, tapi bagi saya dari awal pun menjadi anggota dewan, kemudian sebelum menjadi anggota dewan juga memang sudah katakanlah di masyarakat dengan sosial itu sudah menjadi hal yang biasa. Sebelum menjadi anggota dewan pun saya di lapangan yang tadi kadar penggerataan pajak itu juga sama waktunya. Dulu kita bekerja itu di luar jam kantor atau jam PNS seperti jam 7 pulang jam 4, tidak begitu juga kita kerjakan malam, itu sudah biasa. Dan yang harus memahami sebetulnya ya keluarga harus memahami. Tapi keluarga support sejauh ini ya Teh ya? Iya, support, alhamdulillah sejauh ini keluarga juga support. Memang tidak ada tawar-menawar dalam dunia politik ini. Kemudian anggota DPRD ini bukan pekerjaan yang jam-jaman, tapi memang kita kan sudah lantik menjadi anggota DPRD harus siap selama 5 tahun 1 kali 24 jam. Dan itu memang sangat terasa milik rakyat ya Teh? Sangat terasa milik rakyat dari mulai terutama bidang kesehatan lah, ada masyarakat yang di kampung kami yang ada lahiran, kemudian rumah sakit dan lain itu kita harus on standby karena sesuai beliau juga di Komisi 2. Kalau Komisi 2 mitranya dengan Komisi 2 saya dengan pertanian. Komisi 2 dengan pertanian, tapi kalau anggota dewan itu kan tidak melihat kita ada di komisi berapa, masyarakat tahunya kita bisa semuanya, semuanya, walaupun memang hanya kita upayakan. Kalau untuk bisa itu tersendiri, iya mas, setelah kita upayakan mudah-mudahan hasilnya bagus lah. Iya, jadi memang itu salah satu menjadi tantangan selain wanita karir terjun ke dunia politik, ini juga harus bisa membagi waktu sebagai ibu rumah tangga juga ya. Nah, ini sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu rumah tangga. Nah, ini untuk terjun ke partai politik. Ini kan ke dunia politik itu kan ada syaratnya lewat kendaraannya itu partai politik. Nah, waktu itu Teh kan ini untuk perempuan sekarang di masyarakat juga masih dibilang ya belum cukup banyak yang mau terjun ke dunia politik. Apalagi identiknya itu kalau politik ya dengan laki-laki begitu. Nah, ini Teteh ketika masuk kendaraan partai politik, kemudian syarat dan sebagainya itu seperti apa Teh pengalamannya? Oke, memang sebelumnya mungkin di antara parpol yang lain yang ketua umumnya perempuan adalah PDI Perjuangan. Iya, yang pertama memang sebelum saya menjadi anggota DPRD pun saya diikutkan oleh orang tua, karena orang tua juga pengurus partai. Saya diikutkan, jadi dulu sebelum menjadi anggota dewan pun sudah diikutkan, ikut serta dalam kader lah di sana. Kemudian saya masuk juga ke PDI Perjuangan juga dari zaman kuliah Teh. Jadi zaman kuliah juga sudah di sana gitu. Kemudian untuk kaitannya dengan perempuan, bagaimana perempuan Kabupaten Sumedang ini rasanya mungkin masih kayak bukan takut ya, mungkin ikut nggak ya, mungkin gitu kan, masih kagok gitu. Padahal kalau memang menurut saya memang pendidikan politik ini yang harus disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Sumedang. Tentunya ini PR daripada pertama
Kaukus Perempuan Parlemen yang saat ini menjabat ada 9 orang yang 2019-2024. Kemudian saat ini bertambah lagi yang terpilih 2024-2029 ada 12 orang. 12. Jadi sudah 30% ya? Kurang 2 sih kurang sebetulnya. 2, ya tapi ada kenaikan lah ya, kenaik 3 berarti. Dengan demikian itu adalah salah satu pendobrakan untuk Kabupaten Sumedang. Bagaimana perempuan ini memang harus mampu gitu kan. Kemudian di parpolnya itu sendiri perempuan itu diikutkan kontestasi itu hanya jangan sekedar diikutkan kontestasi saja, tapi memang harus dicetak jadi. Nah, jadi jangan menjadi gendongan. Kalau gendongan mah kalau saya istilahnya pang jejeg gue kalau di PD Perjuangan mah harus petarung semuanya, tidak boleh ada gendongan gitu kan. Harus petarung semuanya. Kenapa? Karena program yang kita bawa ini bukan program yang katakanlah tidak dengan planning. Kita membawa program dengan planning masing-masing. Nah, dengan demikian saya harap untuk saat ini dengan 12 anggota DPRD Kabupaten Sumedang bisa mendongkrak juga pendidikan politik perempuan di Kabupaten Sumedang, kemudian program-program di Kabupaten Sumedang tentang pengharusutamaan perempuan. Kemudian untuk selanjutnya saya harap partai politik pun kan kita mempunyai Kaukus Perempuan Politik Indonesia. Nah, ada di Kabupaten Sumedang dari semua parpol itu ada serikandi parpolnya. Yaitu harus diberi pendidikan politik bahwa diikutsertakan dalam kontestasi, dicetak untuk jadi. Jangan dicetak untuk ikut serta. Gitu. Kalau saya lebih kepada berkeinginan dicetak untuk jadi. Ketika sudah jadi, nah ini yang PR Teh Pipit. Kenapa? Ketika sudah jadi, ya jangan didiamkan menjadi anggota saja. Harus diberikan celah untuk harus partisipasinya aktif. Partisipasi aktif. Kenapa? Ketika kita menjadi anggota, kemudian kita tidak diberikan adalah minimal. Ini bukan persoalan parpol ya, tapi minimal saya harap untuk DPR RI sendiri sekarang karena memang ketuanya kan perempuan ya, dari pimpinan saya juga Mbak Puan, ada khusus undang-undang yang memang menyertakan atau hukum yang menyertakan dalam satu lembaga itu perempuan, ada keikutsertaan perempuan. Bukan anggotanya harus ada perempuan, tapi pemangku kebijakannya harus ada perempuan. Yang memang kebetulan di Kabupaten Sumedang alhamdulillah sudah ada saat ini. Tapi tidak tahu untuk 2024-2029 apakah kita masih ada perempuan atau tidak. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan tersebutlah yang akan keluar untuk urusan perempuan. Yang tadi saya katakan, ketika saya menjadi anggota, ketika saya tidak punya program, tapi saya tidak punya palunya gitu kan. Harus seperti apa, harus ke siapa ngomongnya gitu. Pimpinan tentu mengakomodir, sangat mengakomodir, tapi mungkin lebih kuat lagi jika urusan keperempuanan ini diurus oleh perempuan. Nah, betul. Urusan perempuan memang harus diurus oleh perempuan. Setidaknya apabila partisipasi aktif tadi, terutama di lembaga legislatif, jumlah anggota DPRD perempuan ini kan sekarang bertambah, minimal ini banyak yang menyuarakan. Nah, untuk kepentingan-kepentingan perempuan, terutama fasilitas-fasilitas umum yang menyangkut kepentingan perempuan ini juga kan mungkin dibilang masih minim Teh. Masih banyak kita masih banyak membutuhkan kebijakan-kebijakan yang memang pro terhadap seluruh program-program perempuan begitu, terutama di zaman sekarang, karena kita juga melihat sebetulnya kalau diskriminasi seperti itu. Ini masih ada yang memandang perempuan ini masih sebelah mata Teh. Nah, ini kan sebagai syarat juga nih pembuktian bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan. Salah satunya kan untuk terjun ke dunia politik juga mampu bersaing. Apalagi kemarin ikut kontestasi pileg. Ini kan tidak mudah. Kaitan juga dengan biaya, kos politiknya ada. Nah, kita akan bahas sesaat lagi ya, jangan kemana-mana. Seperti apa sih mengatur strateginya, karena ini harus jadi petarung, berarti kan harus sama tangguhnya seperti laki-laki. Saat lagi akan kita ketahui, jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV Acas Pisang. Ya,
pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih ada Teh Cinot ya, Hetty Andorina Estas MM, anggota Komisi 2 dari DPRD Kabupaten Sumedang yang alhamdulillah ini terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang untuk periode 2024-2029. Luar biasa. Ini kalau berbicara mengenai institusi publik atau lembaga lainnya, ini dominasi kaum laki-laki masih kuat sebagai pemimpin. Nah, ini juga bagaimana kita perempuan, padahal perempuan juga tidak kalah punya potensi yang luar biasa hebatnya. Salah satunya juga ini ada tokoh perempuan di sini yang memperjuangkan aspirasi, memperjuangkan suara perempuan di lembaga legislatif. Nah, ini bagaimana Teh ketika tentunya butuh banyak pertimbangan, butuh banyak strategi juga, karena untuk terjun ke kontestasi pileg ini kan kos politiknya tidak sedikit, apalagi yang tadi disampaikan untuk pemimpin ini kebanyakan dominasinya masih dari kaum laki-laki. Nah, berarti kan kita sebagai perempuan harus punya strategi yang tangguh begitu agar ya sama begitu dengan kaum laki-laki seperti apa? Betul, iya. Memang yang terjadi saat ini masih dianggap perempuan sebelah mata, katakanlah. Itu terkadang berbicara perempuan juga, kita dianggap sebelah mata, sehingga memang saya patahkan itu, saya patahkan mungkin di periode kedua ini. Kenapa? Memang mematahkan itu dengan perempuan support perempuan. Ya kenapa tidak? Makanya kita harus berikan pendidikan politik kepada para perempuan yang ada di Kabupaten Sumedang, atau nyoblosnya perempuan. Jadi jangan nyoblos bapak-bapak gitu kan. Karena ketika perempuannya sadar gitu kan, perempuannya sadar yang harus kita dukung itu untuk menjadi wakilnya adalah seorang perempuan, mereka juga pasti menggiring, akan menggiring itu untuk menjadi wakilnya gitu kan. Nah, alhamdulillah memang dari saya pribadi, dari tim juga semua perempuan, kepengurusan, saya cetak hampir dibalik. Kalau memang dalam lembaga masih 70-30 laki-laki perempuan, kalau di saya itu harus 70% perempuan, 30%-nya laki-laki. Kenapa? Ya dari situlah kita mulai. Dari situlah kita mulai, kemudian pergerakan pun yang tadi kita lakukan, kos dan lain-lain, itu bisa kita olah, apalagi kita sebagai incumbent, banyak program yang harus kita berikan kepada masyarakat, ya kita berikan kepada perempuan, gitu kan, dalam artian untuk kedepannya, bagaimana kita memberikan program tersebut kepada perempuan, mendongkrak perempuan untuk kedepannya pun mungkin kalau memang terasa tapi ya insya Allah kedepannya pun saya emang mau ke perempuan lagi gitu kan. Tapi memang tidak jarang dan tidak kurang perempuan itu kurang support perempuan, itu sudah biasa yang terjadi di Kabupaten Sumedang ini. Tapi luar biasanya di periode ini sampai ke 12 kursi, berarti perempuan yang ada di Kabupaten Sumedang sudah setidaknya sadar yang harus dipilih itu adalah memang kaumnya gitu kan, kaumnya gitu. Dan ini juga memang pembuktian luar biasa ya untuk mendapat 12 kursi juga 12. Ini di lembaga legislatif ini setidaknya akan lebih mewarnai mungkin nanti untuk pola-pola kebijakan atau regulasi ini, karena banyak karena yang paham perempuan adalah perempuan itu sendiri ya. Jadi setidaknya bisa lebih memahami. Salah satunya juga tadi mungkin strategi yang dilakukan oleh Teh Cinot, kepengurusan, kemudian juga konstituen. Ini para pemilih juga kebanyakan dari perempuan dan milenial. Perempuan dan milenial. Nah, ini luar biasa. Nah, yang ingin diketahui juga nih, karena kan kalau pengalaman yang sebelumnya 2019-2024 nih, sekarang nih mau 2024-2029, seperti apa Teh untuk keberlanjutan program-program terutama yang sudah Teteh lakukan di periode sebelumnya, khusus kebijakan-kebijakan yang memang pro perempuan banget begitu. Iya, kebetulan memang yang sudah kita laksanakan dari 2019-2024 ini, saya mendongkrak program-program perempuan yang memang dari APBD Kabupaten Sumedang itu katakanlah loyo lah. Loyo itu saya cari-cari itu sulit. Program mana sih ini yang untuk keperempuan kalau bukan urusan stunting gitu kan, karena itu merata nggak hanya Kabupaten Sumedang, se-Indonesia juga ngurus stunting gitu kan. Nah, dari situ kembali lagi ke yang tadi, kita mempunyai link, kita mempunyai pimpinan yang di atasnya juga alhamdulillah perempuan gitu kan, sehingga saya mendapatkan bantuan dari beliau beberapa program yang sudah dilaksanakan, yaitu diantaranya PEKA.
Peka. Peka itu program Peka itu adalah program perempuan kepala keluarga. Yang saya garap di periode 2019-2024 ini sudah saya garap sebanyak 5 kelompok yang sudah tergarap. Yang saat ini akan kita garap pun 6 kecamatan di luar dapil saya. Jadi saya menggarap di luar dapil saya. Kenapa? Karena memang harus pemerataan di dapil luar pun mungkin belum ada perwakilan perempuan ya wakilnya gitu kan. Sehingga kita dongkrak bersama dinas. Saya bekerja sama dengan dinas P3A kalau di Kabupaten Sumedang itu kita ada 6 kecamatan. 6 kecamatan itu berarti terdiri dari 6 kali 5 itu 30 kelompok. Nah, untuk perempuan kepala keluarga. Nah, ini harus kita pikirkan Teh Pipit. Jadi dalam artian begini, seorang perempuan itu tidak akan bertanya soal beras mahal dan lain-lain mahal ketika memang ekonominya tercukupi. Betul. Jadi yang saya pikirkan mungkin saat ini juga daripada Pemda dan lain-lain, Pak PJ banyak memberikan stimulan, sembako dan lain-lain, pasar murah, bazar murah dan lain-lain. Saya lebih memikirkan bagaimana perempuan ini bisa berusaha. Bagaimana perempuan ini bisa berusaha? Ketika perempuan bisa berusaha, beas mahal katakanlah dia terjadi masalah karena dia berusaha gitu jadi kan. Memang menjadi perempuan yang berdaya guna dan produktif. Nah, Peka ini harus keberlanjutan ya. Alhamdulillah kami diberikan lagi bantuan dari provinsi, dari beliau Ibu Ine, saya haturkan terima kasih. Untuk Kabupaten Sumedang diberikan untuk 6 kecamatan. Kemudian yang tadi kaitannya dengan saya di Komisi 2 bidang pertanian, di pertanian pun ada perempuan, yaitu KWT, kelompok wanita tani. Nah, saya sisir beberapa tempat atau di dapil saya memang lebih kulturnya pertanian. Saya buat di sana KWT. Ya alhamdulillah sudah berjalan dari 2019 yang ke tahun ini. Sudah berjalan dan sudah direalisasikan. Ya alhamdulillah mereka mendapatkan penghasilan walaupun hanya dengan katakanlah panen kangkung, panen tomat dan lain-lain, sayuran, tapi itu adalah setidaknya bisa membantu perekonomian. Kemudian ada perubahan, berarti nilai hidupnya dari mulai menjadi ibu rumah tangga saja saat ini menjadi ibu rumah tangga yang produktif. Iya, ternyata kemudian luar biasa. juga UMKM kita sudah realisasikan beberapa bantuan kepada kelompok. Itu bukan stimulan anggaran untuk usaha, tapi memberikan alat dan bahan untuk dia berusaha. Iya, jadi memang harus dirangsang, terutama perempuan juga ini kalau diberdayakan semaksimal mungkin, ini ternyata bisa ya. Salah satunya tadi ada Peka, perempuan kepala keluarga, kemudian KWT dan juga UMKM lainnya. Setidaknya jika perempuannya berdaya guna bisa membantu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi keluarga. Ya, jadi tidak hanya mengandalkan pemberian dari suami saja. Apalagi sekarang nih kebutuhan lumayan cukup banyak dan harga-harga juga ini karena kebetulan di bulan suci Ramadan ini semua harga bahan pokok naik. Ini otomatis PR ibu-ibu terutama ya sebagai kaum perempuan ini harus pintar-pintar menghitung dan juga mengatur seperti apa agar keluarga juga tetap terperhatikan begitu. Terutama dari segi kebutuhan makanan dan sebagainya. Nah, ini juga yang menjadi salah satu permasalahan dari perempuan. Selain tadi juga perempuan harus berdaya guna. Banyaknya mungkin kalau yang wanita karir seperti itu sudah bisa menengah ke atas. Nah, ini yang banyak terbelit terutama Bang Emok dan sebagainya. Nah, ini PRT nih karena semua banyak ya kita temui di lingkungan masyarakat saat ini, pinjol merajalela, terutama Bang Emok ini yang sasarannya rata-rata ini targetnya ibu-ibu rumah tangga. Ini PR bagaimana untuk memberantas itu? Terakhir kami pun Teh Pipit sudah pengawasan kepada dinas Disperindag bersama dinas koperasi. Kita membahas itu. Kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya. Jadi begini, Kabupaten Sumedang tidak bisa menyalahkan Bang Emok. Kenapa? Ya Kabupaten Sumedang belum memberikan solusi untuk mereka gitu kan, masyarakat yang ada di Kabupaten Sumedang. Sebetulnya memang sudah ada beberapa program yang sudah dilaksanakan dari sejak dulu. Sebelum saya menjadi anggota Dewan dan Sukwanum, Jaman PNPM ya, ada dana bergulir.
Di kecamatan masing-masing juga ada. Kalau dulu namanya UPK. Kemudian PNPM saat ini namanya BUMDesma kalau tidak salah, sebelum BKAD itu sekarang BUMDesma. Di sana juga diberikan dana bergulir itu untuk kelompok-kelompok usaha yang ada di desa tersebut. Kaitannya dengan hal tersebut, sebetulnya Bank Emok Merajalela ini kenapa? Karena targetnya itu person. Perorangan, sementara pemberian stimulan atau dana bantuan itu alat, baik kelompok, harus kelompok. Sementara dengan mudahnya seperti bantuan Bank Emok itu kan untuk perorangan. Nah, jadi yang kita harus bina ini bagaimana masyarakat bisa dibuatkan kelompok dulu, Teh Pipit, agar bisa minjam kepada yang legalitasnya memang jelas. Dalam katakanlah di sana ada bantuan dari dana bergulir juga. Itu dana bergulir di Kecamatan Tanjung Merta aja memang sudah merata, sangat merata, luar biasa. Saya karena mengikuti itu sejak dulu, pernah menjadi pendamping keuangannya dulu 2013 sampai 2015, zaman kuliah lah ya. Itu sudah omsetnya itu udah hampir miliaran gitu kan. Tapi tidak terlepas daripada kejujuran masyarakat, keamanan masyarakat dalam berusahanya. Ada tidak keinginan masyarakat. Juga ada beberapa yang memang diberikan stimulan, tapi dia ya sudah sampai dengan saat itu ya sudah habis. Hanya awal saja dan tidak berkelanjutan itu. Nah, kemarin kita bahas dengan Kadis juga, Indag, bagaimana Pak upaya-upaya tersebut. Saya lihat juga Kadis sudah bersama Indag itu sudah ada upaya bagaimana nanti untuk bantuan-bantuan lebih dikemas kepada UMKM sebetulnya. Nah, ada sekitar ratusan, saya tidak menyebutkan jumlahnya berapa, ada ratusan UMKM di Kabupaten Sumedang yang harus kita bina. Permasalahannya yang minjam Bank Emok ini masuk tidak kepada yang sudah didata gitu kan. Nah, ini dalam artian ini harus dalam masuk kepada isu bukan penuntasan kemiskinan, lebih kepada penuntasan pengarus utamaan perempuan yang tadi itu gitu kan. Isu pengarus utamaan gender ya, pengarus utamaan gender, terutama ini yang memang salah satu faktor kelemahan ini, perempuan ini lemah secara finansial sehingga tergiur dengan yang tadi ya. Sesaat lagi pemirsa SMTV akan kita bahas seperti apa sih solusi terbaiknya, dan ini butuh kerjasama tidak hanya dari partai politik, lembaga pemerintah atau swasta saja, tapi butuh sinergitas secara bersama-sama. Saat lagi jangan kemana-mana, masih di Balai Sawala SMTV Eces Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini. Tentunya masih ada Teh Cinot ya dari DPRD Kabupaten Sumedang, Komisi 2, luar biasa ini kiprah beliau tadi, peranannya banyak sekali yang sudah memang program-program yang dilakukan terutama untuk kaum perempuan. Kita juga mengetahui seberapa penting keterlibatan peran perempuan dalam politik karena akan berpengaruh tadi terhadap bagaimana pengambilan kebijakan, regulasi terhadap program-program yang memang pro terhadap perempuan. Nah, tidak hanya yang disampaikan tadi untuk program perempuan, karena di undang-undang juga sudah tersirat ya, 30%. Nah, ini bagaimana 30% perempuan ini di lembaga legislatif, tidak hanya keberadaan status perempuannya saja, tetapi bagaimana keberadaannya itu ada impact-nya begitu. Nah, Teteh seperti apa nih? Karena kalau periode kemarin 9, sekarang 12. Ini yang ditunggu oleh seluruh kaum perempuan ya, utamanya di Kabupaten Sumedang. Apa nih yang langkah nyatanya begitu yang harus dilakukan? Yang tadi 30% syarat ya, 30% syarat itu sebetulnya kan untuk kontestasi, bukan untuk kalau memang diharuskan 30% harus gitu kan di lembaga, tidak, ini baru undang-undangnya hanya baru kepada kontestasi itu tersendiri. Tapi alhamdulillah memang Kabupaten Sumedang saat ini di legislatifnya menuju 12 kursi perempuan. Nah, ini PR yang memang harus kita kerjakan. Ayo para perempuan yang sudah terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumedang yang 12 kursi ini, kita bersama-sama menciptakan program, merealisasikan program. Karena di anggota di DPRD ini kan kolektif kolegial ya Teh Pipit. Jadi tidak bisa kita politik interest itu pasti ada. Politik interest itu pasti ada, politik kepentingan itu pasti ada, tapi kita
pikirkan bagaimana perempuan di Kabupaten Sumedang ini bisa maju minimal di wilayahnya masing-masing yang 12 kursi ini gitu kan. Yang 12 perempuan ini dengan caranya seperti apa nanti kita rumuskan. Yang tadi banyak PR yang harus kita kerjakan, dari mulai pengarus utamaan perempuannya, kemudian penuntasan kemiskinannya, karena jika perempuannya memang sudah ekonominya kuat, ya tentu tingkat kemiskinannya pun turun gitu kan. Nah, saya harap dari 12 perempuan ini ada kerjasama yang baik, tidak memiliki kepentingan dalam artian tidak mempunyai panggung masing-masing lah. Ayo kita semuanya bekerja sama. Dalam DPRD itu ternyata memang tidak ada ilmu yang dari dari sekolah. Semuanya ilmunya ya kita hasil di lapangan gitu kan. Mari kita bersama-sama untuk pengarus utamaan perempuan tentang isu-isu strategis yang ada di perempuan dan anak tentunya yang harus kita ulas. Bagaimana di dalamnya juga terkandung program-program. Tadi ada yang harus bisa kita teruskan, UMKM, kemudian PK, perempuan kepala keluarga, ada KWT, kelompok wanita tani, dan banyak lagi. Perempuan bisa diikutsertakan dalam seluruh kegiatan yang memang di dalamnya ada laki-laki. Jadi tidak semuanya harus laki-laki bisa. Kita bisa, semuanya bisa, perempuan pasti bisa, di Kabupaten Sumedang pasti bisa. Iya, dan memang luar biasa ya. Ini kalau melihat juga pengalaman yang sudah ada, begitu kan, ini dibutuhkan sosok perempuan yang visioner, yang cerdas, harus berani kritis juga. Apalagi kan kalau berbicara mengenai lembaga legislatif, ini kan latar belakangnya heterogen. Berbeda semua begitu ya. Dan ini juga tidak mudah. Nah, itu pengalaman Asin. Boleh cerita deh, selama menjabat nih 5 tahun terakhir yang periode kemarin ya saat ini begitu. Nah, ini ada pengalaman yang paling ini, terutama yang paling mungkin yang dijadikan pembelajaran berharga buat Teh Cinot apa nih? Banyak. Jadi memang dulu begitu saya masuk, ini pengalaman pribadi ya Teh ya. Pengalaman pribadi begitu saya masuk ke DPRD itu, dari 50 anggota ya katakanlah saya termuda ya perempuan. Biasanya perempuan mau sedikit atau banyak ada aja gitu kan ramainya. Saya juga sempat mengalami drop di awal masuk DPRD itu drop. Kenapa? Ada ketidakpedean di mana saya takut tidak bisa mengimbangi. Itu sebetulnya. Tidak bisa mengimbangi. Ternyata setelah berjalan, saya tidak harus mengimbangi karena ternyata dalam DPRD itu ya masing-masing harus mempunyai inovasi. Punya porsi masing-masing. Masing-masing harus mempunyai inovasi, masing-masing harus mempunyai program, keinginan, harapan, kemudian direalisasikannya bagaimana kita bisa goal dalam sebuah planning gitu kan. Ketika sudah dijalani ya alhamdulillah bisa keluar dari zona tersebut. Yang katakanlah nggak bisa di DPRD itu geng-gengan gitu kan, nggak bisa karena kepentingannya beda-beda. Kepentingannya beda-beda dan ketika untuk membuat sebuah kebijakan kan kolektif kolegial, kita harus ngobrol, kita harus menyepakati semuanya yang disahkan kemudian diketuk palu oleh pimpinan dan itu memang kita harus ikuti itu. Tidak bisa lamun cekasan nama nggak boleh merekadewang sorangan gitu kan. Tapi dengan catatan ya jangan melawan arus, jangan juga kacanak sakaba-kaba malah menitama jangan lah ya biasa nama dalam artian kacanak sakaba-kaba itu dalam DPRD itu mungkin lebih kepada malas Teh Pipit, malas turun ke bawah gitu kan. Tapi menemui konstituen ya. Menemui konstituen, tapi dengan saya basic dulu juga di Karang Taruna, di penggiat sosial. Ya itu balik lagi kepada masyarakat, ternyata setelah dijalani memang mudah tidak mudah. Mudahnya ketika kita kerjakan, kemudian prosesnya yang panjang, kemudian realisasi, ya itu kita sangat bangga. Karena butuh proses ya. Butuh proses. Nah ini juga bisa Teh Cinot juga hadir di sini, tentunya bisa menjadi sosok perempuan yang menginspirasi, bisa menjadi motivasi juga, terutama untuk perempuan-perempuan lain. Nah Teh mungkin ada yang mau Teteh sampaikan, karena kaum perempuan di luar sana banyak mungkin yang saat ini ingin terjun ke dunia politik, tipsnya seperti apa atau pesan-pesannya seperti apa nih yang harus disiapkan gitu? Pesan kesan terlalu banyak sebetulnya ya kalau untuk perempuan. Yang pertama, saya berangkat dari orang yang biasa saja, bukan dari
dari kaum yang bagaimana gitu. Saya wanita dari desa juga, hanya sebagai seorang karang taruna, kemudian di sana penggiat juga sosial. Dulu juga sukuan, tidak bermimpi menjadi anggota DPRD. Hanya mimpi saya adalah bagaimana saya ingin memajukan wilayah yang ada di daerah saya gitu. Nah, kiat-kiatnya mungkin untuk perempuan yang ada di Kabupaten Sumedang, saya yakin ketika memang berkeinginan itu pasti dapat. Tapi dengan catatan, dengan niat, yang pasti dengan niat, kemudian yang keduanya dengan tekad yang memang dikerjakan dengan betul-betul gitu kan. Selama nyalek 2019 ke 2024 ini luar biasa, 2 kali pertarungan yang luar biasa juga, tidak mudah karena di lapangan itu tidak dibedakan mana perempuan mana laki-laki, sama. Dalam pertarungannya yang sama, kemudian hasilnya pun akan sama juga, tidak dibedakan mana yang menang laki-laki mana yang menang perempuan. Ketika sudah menjadi anggota DPRD, ya alhamdulillah 50 anggota dewan tersebut nanti akan menjadi kolektif kolegial yang menghasilkan kebijakan. Nah, untuk Kabupaten Sumedang sendiri, untuk para perempuan, saya juga dulu tidak khusyuk banget mengurusi perempuan, karena dulu juga basic juga saya sebagai atlet sepak bola. Oh iya, sepak bola luar basic biasa. Juga saya atlet sepak bola, pemotor juga saya seringnya ya motor olahraga gitu kan, seperti itu. Tidak terpikirkan jauh, memikirkan negara, memikirkan kabupaten, memikirkan wilayah, tapi dengan seiring berjalannya waktu pendewasaan diri bahwa perempuan itu tidak bisa begitu-begitu saja, perempuan tidak bisa terpuruk, perempuan tidak bisa merubah hidupnya kalau tidak dirubah oleh dirinya sendiri gitu. Jadi memang harus ada keinginan yang baik, tekad yang baik, kemudian diakomodir oleh kendaraan tersebut, karena menjadi anggota dewan nggak bisa dari independen, harus diakomodir masuk juga partai politik ya? Masuk kepada partai politik. Dan setelah diakomodir, saya harapkan, nah ini harapan nih, harapan untuk pimpinan saya nanti di di DPRD Kabupaten Sumedang, harapannya mudah-mudahan perempuan yang menjadi anggota DPRD di Kabupaten Sumedang itu ada 12 kursi, siapapun itu salah satunya diberikan porsi untuk mempunyai kebijakan khusus untuk tentang keperempuanan. Jadi kita diberikan khususlah untuk urusan pengarus utamaan perempuan, atau segala urusan perempuan mohon diakomodir pimpinan begitu. Itu saja mungkin. Iya, luar biasa. Dan tentunya juga ini diharapkan oleh semuanya bahwa keterwakilan perempuan yang sekarang bertambah ini memberikan dampak yang positif dan juga hasil yang signifikan, terutama bagi kita nih kaum perempuan. Dan ini untuk Anda juga pemirsa SMTV, luar biasa. Nanti kita akan menantikan mungkin bulan apa teh dilantik ya? Kalau yang ini habis Agustus. Habis Agustus ya. Nah, periode habis Agustus dan nanti akan dilanjutkan. Kita juga menanti seperti apa langkah-langkah nyata dari wakil kita nih yang duduk di parlemen, karena kita juga berharap setelah kemarin pesta demokrasi 14 Februari 2024 ini diharapkan hasilnya terbaik teh untuk 5 tahun ke depan, terutama ini bagaimana partisipasi politik untuk kaum perempuan juga tadi bisa bertambah, kemudian juga menghasilkan dampak yang baik untuk kaum perempuan. Jadi tidak hanya kaum dominasi dari laki-laki saja, bahwa sebetulnya perempuan juga hebat, luar biasa, punya potensi yang luar biasa, dan itu juga didukung oleh semua pihak ya teh, terutama dari tadi support dari dukungan keluarga juga itu penting, kemudian juga dari parpol itu sendiri, dari partai politik sendiri. Jadi sebetulnya tidak usah takut ya teh untuk kaum perempuan yang mau terjun ke dunia politik. Tidak ada politik kejam ya teh? Kejam. Yang kejam itu sebetulnya bukan politiknya. Karena lingkungan kita, lingkungan itu yang menciptakan kejam, itu lingkungan. Ya, tapi untuk teteh aman ya. Aman. Jadi bisa memotivasi juga untuk teman-teman semua nih, kaum perempuan yang ingin terjun ke dunia politik. Jadi sebetulnya tidak usah takut. Justru di dunia politik kita bisa punya peran ya. Punya peran yang penting. Bagaimana keterlibatan perempuan juga ini penting untuk di lembaga legislatif atau di lembaga parlemen. Dan alhamdulillah sekali lagi Teh Cina terima kasih ya, luar biasa di sela-sela kesibukan beliau nih menyempatkan hadir, berbagi informasi, memberikan motivasi, dan tentunya menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa seorang perempuan ini bisa menjadi Sri Kandi yang tangguh ya, bisa berdampak untuk masyarakat. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, dan pemirsa SMTV, saya Bint Nurvina undur pamit. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.